Tingkah Buku kembali lagi tentunya di channel mereview buku ya, untuk mengisi hari-hari yang produktif di tengah pandemi corona ya. Semoga hal ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bekerja, kembali belajar, kembali beribadah seperti sebelum-sebelumnya. Baik, sebelum kita mulai mereview, di tangan saya sudah ada buku ini, pasti sudah tahu ya. Ya mungkin dengan sampul yang berbeda karena ini bukunya juga sudah lama saya beli. Kalau Anda ingin membeli buku yang baru juga dengan sampul yang berbeda. Sebelum saya mereview, saya mengucapkan turut berbelasungkawa dan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepulangan Glenn Fredly, ya salah satu musisi yang mungkin akrab sekali di era 90-an ya, seperti saya, lahir dan besar juga dengan lagu-lagu Glenn Fredly. Salah satu kenangan tentang Glenn Fredly yaitu lagu yang berjudul Januari. Ya mungkin ini eranya menikmati musik dalam satu kaset pita dan lirik-liriknya itu terlipat di dalamnya. Jadi kita pada zaman itu berlomba-lomba untuk menghafal lirik, kemudian kalau ada tugas bahasa Indonesia itu mengutip salah satu lirik lagu terfavorit untuk dijadikan puisi atau karangan dalam bahasa Indonesia. Ya pokoknya hal-hal yang sudah ditorehkan Glenn Fredly semasa hidupnya adalah suatu hal yang positif, terutama di generasi 90-an hingga kini mungkin tetap berkarya. Dan saya ucapkan selamat jalan Bung Glenn Fredly, apapun yang Anda torehkan sudah dapat menginspirasi. Salah satunya saya dapat menikmati lagu-lagu dan dapat menikmati kenangan-kenangan yang disampaikan oleh Glenn Fredly. Oke, ya itu saja yang bisa kita ulas tentang Glenn Fredly ya, dan sekarang kita kembali ke topik utama kita yaitu review buku. Nah, masih di kategori yang sama miliknya Pak Cik Handri Hirata, tapi dengan buku yang berbeda yaitu Orang-orang Biasa ya, Ordinary People ya. Jadi Orang-orang Biasa ini adalah buku kesekian dari Andre Hirata yang masih nafasnya kental sekali dengan nafas pendidikan. Orang-orang biasa, ya saya juga termasuk orang-orang biasa seperti saya, seperti Anda mungkin, atau seperti orang-orang lain, bisa menjadi orang yang luar biasa ketika Anda tahu untuk apa Anda hidup dan apa tujuan yang ingin Anda capai dalam hidup. Ya, kita mulai review bukunya. Ketika membaca Orang-orang Biasa, judulnya saja membuat kita, wah benarkah saya dalam kategori orang-orang biasa? Itu ya memacu untuk kita bisa membacanya sampai habis. Nah, di sini diceritakan bagaimana perjuangan seorang dalam kategori tidak mampu untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya di Fakultas Kedokteran. Nah, bagaimana cerita itu diramu dengan baik oleh Pak C untuk menunjukkan bahwa seseorang yang biasa saja atau mungkin sangat tertinggal di dalam ekonomi tetapi bisa menunjukkan atau bisa mencapai mimpi-mimpi yang mungkin kata orang mustahil atau tidak mungkin sekalipun. Namun di sini saya cukup kecewa dengan ending yang disampaikan di dalam buku ini. Saya sebagai pembaca memiliki sebuah harapan bahwa di dalam buku ini diulas bagaimana teknik atau bagaimana pengetahuan-pengetahuan tentang tentang kasus pencucian uang. Nah, saya ingin sekali mendapatkan sesuatu atau mendapatkan pengetahuan terkait kasus pencucian. Kelemahan dalam buku Orang-orang Biasa itu yang saya rasakan sebagai pembaca dari sudut pandang saya yaitu endingnya. Ya, saya sebagai pembaca memiliki harapan besar untuk mendapatkan sesuatu yang mendetail terkait kasus pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa tokoh di dalam novel Orang-orang Biasa ini. Namun sayang seribu sayang, setelah sampai akhir saya membacanya, ternyata apa yang saya harapkan tidak saya temukan seperti itu. Jadi saya inginnya kasus pencucian uang itu memberikan detail seperti itu, pengetahuan-pengetahuan baru bagaimana bisa terjadi, bagaimana prosesnya, itu yang saya inginkan tetapi saya tidak mendapatkannya. Kelemahan yang lain di buku ini yaitu terkait hal-hal yang sepertinya membuat saya memincingkan pikiran seperti itu ya. Masa iya sih, bertanya sendiri gitu ya, masa iya sih, bagaimana caranya
Seperti halnya 10 orang perampok, 10 orang perampok bank yang diceritakan dalam buku ini, novel ini, yang berasal dari 10 orang, mohon maaf, terbodoh seperti itu di kelasnya masing-masing dengan cerita-ceritanya. Bagaimana mungkin gitu ya, menjadi pertanyaan, walaupun ini fiksi tetapi kan harus berefleksi kepada kehidupan nyata seperti itu. Bagaimana ada satu pertanyaan, bagaimana mungkin 10 orang yang mohon maaf terbodoh di kelas atau paling tidak bisa menyelesaikan apapun di kelas bisa menjadi perampok bank terkenal dengan keamanan yang luar biasa, itu berhasil itu untuk merampok bank dengan gaya, dengan trik-trik, kemudian dengan hal-hal yang luar biasa yang disampaikan dalam novel ini. Padahal disampaikan juga di dalam novel ini mereka adalah 10 orang yang tanpa pengalaman, tanpa keahlian khusus dalam merampok. Jangankan merampok ya, untuk menyelesaikan soal matematika saja mereka menganggap bahwa matematika adalah persoalan yang paling rumit sedunia. Nah, bagaimana menjadi perampok itu kurang detail disampaikan di novel ini menurut pandangan saya. Jadi saya masih berpikir, masa iya sih? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul di dalam benak saya sampai saya terakhir kali membaca halaman di novel Orang-Orang Biasa ini. Jadi 10 orang ini kurang kuat menurut saya penyampaian bagaimana dia bisa menjadi seorang perampok yang handal seperti itu. Kan kita ketahui bahwa untuk menjadi yang terbaik dalam apapun, pekerjaan apapun, khususnya merampok, itu harus berdasarkan pengalaman-pengalaman yang jitu, bukan? Jadi di sini menurut saya kurang bisa saya terima. Bagaimana mungkin 10 orang yang terbodoh ini bisa merampok begitu dahsyatnya, begitu hebatnya, dan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kemudian kelemahan yang lain novel ini kan novel bertema tentang bagaimana perjuangan seorang anak yang paling miskin, bisa dikatakan demikian, bernama Aini, untuk masuk ke fakultas paling moncer, paling ternama, paling mahal, dan hanya dimasuki oleh orang-orang kaya menurut buku ini, yaitu fakultas kedokteran. Nah, tapi di sini kurang sekali perjuangannya Aini, justru perjuangan ibunya dan teman-teman ibunya untuk merampok, untuk mendukung mimpi-mimpi si Aini. Jadi ketika misalnya dikembalikan kehidupan nyata, ada orang-orang biasa seperti Aini ini mungkin tidak mendapatkan perjuangan yang benar-benar dari Aini, misalnya mencari beasiswa atau hal-hal lain yang bisa membangkitkan spirit dari si anak yang paling miskin di dunia sekalipun seperti itu. Jadi saya tidak menangkap ada perjuangan dari Aini sendiri untuk sampai pada mimpinya atau melakukan sesuatu yang di luar orang lain lakukan untuk menggapai mimpinya. Di sini tidak dijelaskan bagaimana Aini untuk mencoba mencari beasiswa atau lain sebagainya. Tapi kalau mungkin saya ada kurang teliti membacanya, nanti mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Nah, di sini perjuangan Aini hanya menjadi pelayan kopi seperti itu, pelayan di warung kopi yang mencicil atau menabung penghasilannya itu sampai pada akhir halaman itu hanya Rp800.000, dan Rp800.000 itu adalah hal yang mustahil untuk seorang Aini bisa masuk, mendaftar saja di fakultas kedokteran rasanya tidak mungkin. Nah, itu beberapa hal yang kurang detail disampaikan, dan saya memiliki harapan besar bahwa itu disampaikan, tapi ternyata tidak disampaikan meskipun pada akhir cerita novel Orang-Orang Biasa. Nah, jika teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, tidak masalah ya, tidak menjadikan kita berdebat, tapi menjadikan kita semakin kaya untuk mengkritik atau memberikan stimulus yang positif untuk perkembangan karya sastra, khususnya di novel Orang-Orang Biasa. Nah, di antara sedikit sekali kelemahan novel ini seperti biasa novel Pak Ci Andre Hirata yang jempol. Kalau saya punya 10 jempol, mungkin 10-nya ya. Saya tidak bisa menulis semacam Andre Hirata, tapi mungkin bisa berlatih ya, karena apapun itu sekali lagi pengalaman yang membuat seseorang itu bisa mahir.
Jadi ada dampak positifnya yang luar biasa yang akan saya bacakan. Orang-orang biasa karya Andre Hirata. Saya bacakan hal-hal yang patut untuk Anda baca, untuk Anda detailkan nanti ketika Anda membaca ya. Dan ini menjadi sebuah daya tarik untuk Anda yang sedang di rumah saja, dan ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang sedang merasa bahwa Anda lah orang yang paling menderita sedunia, atau bahkan Anda lah orang yang paling menerima nasib buruk sedunia. Tidak pernah seperti itu ya, bahwa kehidupan manusia itu selalu punya porsinya masing-masing, punya dinamikanya masing-masing. Jadi santai saja, lanjutkan hidup, tetaplah memberi makna pada setiap kehidupan lewat beberapa cuplikan yang akan saya bacakan. Kota yang naif. Setelah hujan tadi, sinar matahari terjun lagi. Tersisa 2 jam menjelang senja. Namun matahari masih menyala. Suhu tak boleh dikatakan panas, tetapi susah juga dikatakan dingin. Sore yang damai, demikian lebih tepatnya. Segala hal sepakat untuk berdamai. Tupai berdamai dengan kera, kupu-kupu tak ribut dengan kumbang pantat kuning, sibar-sibar bersabar, jalak tak galak, renjak tak berteriak-teriak, awan berdamai dengan angin, penduduk kota belantik berdamai dengan miskin. Yang masih ribut, kung kangkong hanya anak-anak kodok bangkong. Sulit mereka menerima kenyataan bahwa hujan sudah lewat. Induk-induknya susah payah menenangkan mulut-mulut kecil yang tak kenal lelah itu, bahwa hujan sudah pulang dan esok pasti datang. Beriak-riak air dari parit pasar yang tadi sempat meluap mengalir deras melewati deretan toko yang sepi, lalu bermain-main di sepanjang pertigaan, manakala bertemu dengan aliran air lain yang datang dari arah kantor polisi dan kompleks perumahan guru. Di pertigaan itu mereka berkenalan dengan cara berputar-putar di dalam got, lantas terlempar ke selatan melewati gedung yang sempit, kian lama kian sempit, akhirnya terjun bebas ke Sungai Linggang. Di kantor polisi tadi melamun seorang pria setengah baya bernama Inspektur Abdul Rojali dan polisi muda bernama Sersan PRB. Angin semilir bulan Desember membuat keduanya semakin lesu memandangi papan tulis statistik kejahatan yang tergantung di dinding. Sebatang kapur dan penghapus tergeletak di bawah papan tulis itu. Tampak benar telah sangat lama tak dipakai. Mata inspektur yang secara bawaan memang seperti orang mengantuk semakin sendu menatap papan tulis itu. Wahai kaum maling, kemanakah gerangan kalian? Hampir usai tahun ini, kemanakah? Wahai kaum maling, kemanakah gerangan kalian? Hampir usai tahun ini masih sepi-sepi saja papan tulis itu tuh, Sersan. Siap, sepi komandan. Seperti biasa sembari menunggu laporan tindak kejahatan dari masyarakat yang tak kunjung tiba, lewat HP kecilnya, inspektur mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangannya. Lalu tenggelamlah dia dalam kenangan masa jaya waktu dulu bertugas di ibu kota provinsi. Ligas dia bergelimang kasus perjudian, perampokan, prostitusi, dan narkoba. Tak terbilang banyaknya koruptor di sana. Seru. Kini semua itu tinggal kenangan. Di Kabupaten Belantik tak ada kejahatan-kejahatan semacam itu. Agak aneh memang. Namun jauh dalam hatinya, inspektur tak menyukai keadaan yang melenakan ini. Barangkali dia dilanda semacam paradoks tanggung jawab. Guru yang semua muridnya pintar merasa tak berguna. Wasit yang tak mengeluarkan kartu merah merasa makan gaji buta. Kesempurnaan memaknai hidup manusia, ketidaksempurnaan melengkapinya. Wah, ini saya tekankan sekali lagi ya kata-katanya. Barangkali dia dilanda semacam paradoks tanggung jawab. Guru yang semua muridnya pintar merasa tak berguna. Wasit yang tak mengeluarkan kartu merah merasa makan gaji buta. Kesempurnaan memaknai hidup manusia, ketidaksempurnaan melengkapinya. Jadi ini cocok sekali untuk Anda yang masih jomblo hari ini gitu ya. Yang baku itu jomblo ya, bukan jomblo. Jadi buat Anda yang masih jomblo, sampai detik ini mungkin Anda harus melihat ketidaksempurnaan itu sebagai sesuatu yang sempurna untuk melengkapi kehidupan Anda ya.
Jangan menuntut bahwa oh ini kriteria saya, tapi harus juga bisa menerima segala kelemahan, karena memang sifat alam semesta dan juga manusia itu sendiri ada baik dan ada buruknya untuk saling melengkapi, ya. Bagi inspektur penegak hukum yang tak beraksi ibarat pemain organ tunggal yang tak bisa membawakan lagu Terajana. Inspektur merasa dirinya adalah penegak hukum yang dilahirkan ke dunia untuk selalu berteriak, "Angkat tangan, jangan bergerak." Tidakkah selalu sepi sesungguhnya? Sesekali kantor polisi itu sibuk juga, tetapi hanya setahun sekali, yakni saat anak remaja datang minta dibuatkan surat kelakuan baik karena mau merantau atau melamar kerja. Ada 4 cara inspektur melihat dunia ini. Pertama, lewat kacamata hitam besar sahrukan kesayangannya. Kedua dan ketiga, lewat kacamata yang bagian bawahnya untuk membaca dan bagian atasnya untuk melihat jauh. Keempat, jika dia ingin menekankan poinnya, diturunkannya kacamata 2 lapis itu ke batang hidungnya, ditatapnya langsung mata anak muda berpotongan rambut moha itu dari dekat. "Boy, dapatkah kau pertanggungjawabkan seandainya ku beri kau surat kelakuan baik?" "Dapat, Pak." "Baiklah. Ketik itu, Sersan." "Siap, laksanakan, Komandan." Lekas Sersan PRB mengetik. Sejurus kemudian, surat kelakuan baik menjulur dari mesin tik terkecil yang pernah dibuat umat manusia. Sebelum anak-anak itu pergi, inspektur selalu berpesan, kalau ada pelanggaran hukum sekecil apapun atau apa saja yang mencurigakan, segera laporkan. Jangan ragu, laporkan. Aku dan Sersan muda PRB siap membantu. Akan tetapi tak seorang pun datang untuk melaporkan apapun. Heran inspektur pada zaman internet ketika semua orang adalah wartawan yang bahkan salah mengancingkan baju dilaporkan pada dunia dan semua mendadak gandrung dengan kenangan sehingga tak ada yang luput dari bidikan kamera HP. Makanan sebelum dimakan adalah kenangan manis yang ingin dikenang. Awan yang berbentuk macam kuntilanak adalah berita besar. Apa saja, tak ada yang luput, tetap saja tak ada yang melaporkan pelanggaran apapun di kota Belantik. Ironis ya. Adakah kota semacam itu di kehidupan nyata? Oke, nanti diskusi di kolom komentar. Karena dia sendiri asli orang Belantik, satu hal yang dipahami inspektur tentang penduduk Belantik adalah jika ada masalah, mereka cenderung menyelesaikannya secara kekeluargaan. Mereka bukan orang-orang yang kasar. Mereka berjiwa humor, tak suka melanggar hukum, dan respect pada otoritas. Jika mereka miskin, mereka bersahaja. Jika mereka kaya, mereka tidak rakus. Jika mereka tidak miskin tetapi tidak juga kaya, mereka tidak ada. Good. Menelaah papan tulis statistik kejahatan itu yang demikian minim angkanya sehingga tak bisa dijadikan diagram batang, diagram kue cucur, atau diagram naik-naik ke puncak bukit, barangkali tak ada yang keberatan jika dikatakan Belantik adalah kota ukuran sedang paling aman dan paling naif di seluruh dunia. Suatu kota di pinggir laut yang penduduknya telah lupa cara berbuat jahat. Wow. Akhirnya meloncat tangkas seekor induk kodok bangkong ke atas batu berlumut. Matanya menyimpit mengawasi gerak-gerik mendung, mulutnya gesit merapal mantra memanggil hujan. Kung kang kong, kung kang kong. Sabar teguh berima-rima bersahut-sahutan pula dengan kodok-kodok bangkong lain. Tak lama kemudian titik-titik halus air hujan tersaput embusan angin dari selatan. Terpias ke beranda dan emper-emper toko. Semakin lama, semakin deras, menghujam Belantik bak berjuta-juta anak panah. Bab 2 yang berjudul Dalam Keadaan Apapun, Berdua Lebih Baik. "Siapa yang membuang sampah di sini?" bentak wali kelas Ibu Triwulan, yang tentu saja nama samaran supaya tidak kualat. "Salut Bu," tuduh Honorum. "Junilah Bu," tuduh Salut. "Sobri Bu," tuduh Junilah. Lain waktu Ibu Desimal, ya namanya Ibu Desimal. Ya bagi Anda pecinta matematika pasti tahu alasan pemilihan desimal. Guru matematika, nama samaran juga, tak dapat menahan dirinya karena para penghuni bangku-bangku belakang ini memang sudah keterlaluan. "Mengapa kalian bodoh sekali? Kalau aku tak pandai mengajar, mengapa kalian bodoh sekali? Kalau aku tak pandai mengajar, mengapa anak-anak lain bisa? Mengapa kalian bodoh sekali? Kalau aku tak pandai mengajar, mengapa anak-anak lain bisa, kalian tidak? Jadi siapa yang salah sebenarnya?"
Ya, ini juga menjadi pertanyaan saya sebagai pengajar. Ketika misalnya satu kelas mendapat nilai D, ya berarti saya bisa merefleksikan diri saya bahwa kelas itu tidak bersalah, tapi saya yang salah. Tapi ketika hal lain terjadi, mungkin itu bisa menjadi refleksi ya, bahwa ketika seseorang murid atau mahasiswa mendapat nilai yang rendah, itu bukan melulu kita menyalahkan si anak atau pengajarnya. Jadi harus refleksi bersama siapa yang salah. Tapi untuk mencari jawaban siapa yang salah rasanya membuang waktu. Mengapa tidak memperbaiki semuanya menjadi lebih baik, ya nggak? Ibu Desimal itu orangnya sabar sekali. Konon pernah menjadi juara guru paling sabar tingkat kabupaten. Menyesal dia harus berteriak macam orang di geladak kapal itu. Honorum bu, tuduh Handai. Tohirin bu, tuduh Honorum. Rusip bu, tuduh Honorin. Nihe bu, tuduh Rusip. Gusi musip, balas Nihe. Terkumpul secara alamiah berdasarkan kecenderungan bodoh, aneh, dan gagal, 9 anak berderet-deret di bangku paling belakang itu. Handai, Tohirin, Honorum, Sobri, Rusip, Salup, dan 3 anak perempuan, Nihe, Dinah, dan Junilah. Handai, seperti namanya itu, adalah penghayal yang suka berandai-andai. Rin, katanya, andaikan kau punya duit 1.250.750, apa yang mau kau beli? Tohirin memandang langit sambil menghitung-hitung dengan jarinya. Berapa gerangan jumlah angka 0 dalam 1.000.000 itu? Sama dengan Handai, sudah 2 kali Tohirin tak naik kelas. Karena itu, mereka sempat dikeluarkan dari sekolah. Namun sekolah lain tak ada yang mau menerima mereka. Atas nama kemanusiaan, mereka diterima kembali di sekolah kampung ini dan ditempatkan duduknya di bangku paling belakang dari yang paling belakang. Ibu Desimal bertanya, Handai, berapa 18 kali 37? Maaf bu, bagaimana seandainya aku ditanya 5 kali 5 saja? Sobri dan Honorun dicampakkan wali kelas ke bangku belakang sebab mereka lamban berpikir dan merupakan anak-anak pesimistis yang tak punya cita-cita. Namun, yang paling parah secara akademik di antara 9 murid itu adalah Sobri. Sobri sudah 3 kali tak naik kelas dan dia pendiam. Bukan karena sifatnya pendiam, melainkan karena dia dilarang bicara. Sebab bentuk mulutnya macam corong toa. Jika bicara, suaranya tak bisa pelan, nadanya tinggi, high pitch, sangat tak enak didengar, mirip radio rusak. Honorun tak peduli nilai mata pelajaran sejarah di rapornya merah, sudah berani-beraninya pacaran. Secara umum dia itu lugu, santun, baik, lembut, dan tolong. Tak tahu bagaimana riwayatnya, tahu-tahu Rusip sudah ada di bangku belakang dan tak seorang pun anak bodoh, anak pintar, anak baik, anak nakal yang mau dekat-dekat dengannya, sebab jika dia lewat, macam pasar ikan lewat. Sudahlah bodoh, dia itu jorok pula. Dinah tergeser ke bangku belakang karena terlalu murah senyum, sehingga jika ditanya guru persoalan apapun, dia hanya tersenyum-senyum. Jangankan memberi jawaban yang benar, memberi jawaban salah saja dia tak bisa. Namun dia tak pernah tersenyum dalam pelajaran matematika sebab dia mengalami psikosomatis, itu istilahnya. Semacam gejala fisik akibat tekanan batin yang hebat. Jika hari itu ada pelajaran matematika di sekolah, Dinah mengalami sakit perut yang aneh sejak pagi. Sebelum guru matematika masuk kelas, dia komat kamit mengucapkan doa tolak bala. Selama pelajaran berlangsung, jantungnya ngap-ngap, keringatnya bersimbah walaupun saat itu musim barat yang dingin karena banyak hujan. Angka-angka bertaburan di papan tulis yang tahu-menahu bermunculan tak tahu dari mana adalah teror baginya. Hitungan mencongklak, begini saja kau terus tak becus, Mardinah. Berdiri di sudut, bentak Ibu Desimal. Dinah berdiri lalu melangkah dengan gemetar ke sudut kelas. Di sudut itulah dia lebih banyak menghabiskan waktunya selama pelajaran matematika dengan bersimbah keringat. Usai pelajaran matematika, Dinah berulang kali menarik napas lega. Sakit perutnya mendadak sembuh. Nihe dan Junilah wajar dibuang wali kelas ke bangku belakang sebab keduanya senang berdandan, tak hirau akan pelajaran sekolah. Terutama Nihe, sangat banyak tingkah sok cantik, sok paling modern karena merasa paling banyak tahu lagu barat. Adapun Junilah ikut saja kelakuan Nihe. Nihelah panutan hidupnya dalam hal apapun. Kemana Nihe bertiup, kesanalah Junilah condong. Masalah muncul sebab nilai itu cenderung sesat.
Anak sekolah zaman sekarang ternyata suka berkelompok berdasarkan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dan bagaimana mereka ingin dilihat orang lain. Yang keren, modis, cerdas, berbakat, macam-macam, punya grupnya masing-masing. Yang suka tepuk pramuka bergaul sama mereka, yang suka menaikkan bendera juga. Lalu muncul grup baru yang disebut para pembuli. Di sekolah manapun mereka ada dan membuli siapa saja hanya karena dia berbadan besar, berbadan kecil, atau berbeda sedikit. Apalagi yang tampak sangat aneh macam Salut. Biang pembuli di sekolah itu ada 2 geng, yaitu trio Bastardin dengan anggota tetap Jamin dan Tarif, dan duo Buron, yakni kombinasi berbahaya Buron dan Bandar. Mereka kompak, beringas, pembunuh karakter berdarah dingin. Hobi brutal mereka ialah memukuli Salut, karena bagi mereka rupa Salut yang aneh itu adalah undangan yang tak tertahankan untuk menjadikan samsak tinju, dan hal itu merupakan hiburan yang tak terkira-kira menyenangkannya. Rupa Salut memang aneh. Dia masih kecil tapi rambutnya banyak yang bolos alias mangkir. Hidung tak hadir, dagu absen. Pipinya macam habis dipukuli khayalak ramai karena maling jemuran. Giginya banyak yang mengalami semacam missing in action. Matanya bulat serupa gundu, mendelik-delik. Maka secara umum wajahnya lucu, namun lucu secara lebih umum lagi mengerikan. Demikian mengerikan sehingga jiwa wali kelas Ibu Triwulan tertekan setiap kali melihat wajahnya. Diambilnya satu keputusan yang elegan. Salut, mulai sekarang kau duduk di bangku paling belakang sana. Baiklah, Bu. Seperti biasa, Salut pasrah saja atas keputusan siapapun dalam hidupnya. Kasihan Salut, kemana-mana selalu sendiri. Sepanjang waktu selalu kena ejek, kesepian, dan ketakutan. Namun di bangku paling belakang itulah, dan di pojok kelas itu, nasib mempertemukannya dengan Tohirin sebagai kawan sebangku. Sebenarnya Tohirin agak gugup setiap melihat muka Salut. Apa boleh buat? Lantaran sebangku, mereka berkawan. Salut sendiri gembira karena akhirnya ada juga anak lain yang mau mengawaninya, walaupun anak itu sering tidak naik kelas. Dekat dengan Salut, Tohirin terbawa-bawa dibully trio Bastade dan duo Buron. Salut gembira sebab lebih baik dipukuli berdua daripada dipukuli sendiri. Di tengah pelajaran matematika yang tak dipahaminya, Salut menulis di bukunya, dalam keadaan apapun, berdua lebih baik. Ya, jika soal pelajaran matematika, mungkin saya atau Anda punya cerita yang luar biasa ya, dan saya sendiri punya pengalaman yang tidak mengenakan ketika zaman SMA dulu bersama guru matematika saya gitu ya. Ya, mungkin di antara faktor-faktor lain yang bertebaran, guru adalah salah satu faktor yang membuat kita menyukai atau tidak menyukai suatu mata pelajaran gitu. Dan kebetulan mungkin matematika tidak berjodoh dengan saya, dan kebetulan saya bertemu guru yang tidak tepat seperti itu. Jadi bagi Anda yang sedang menekuni profesi menjadi guru matematika, tentunya guru matematika yang milenial pasti bisa mendobrak semua. Kita sudah sampai di bab selanjutnya, tepatnya di halaman 35, berjudul Barang siapa yang berani melawan kesepian akan menang bertempur melawan kesedihan. Ini lucu sekali ya menurut saya, tapi nggak tahu tingkat kelucuan kita kan berbeda-beda ya. Salut mengawali langkahnya di SMA itu sebagai anak yang sering dipukuli dan mengakhiri sebagai anak yang babak belur. Sekolahnya hanya sampai kelas 2 SMA karena dia takut atau tak kuat menghadapi kebrutalan trio Bastardin dan duo Buron. Terpukul raganya, tertindas jiwanya oleh para pembuli itu. Kekompakan 10 kawan itu ternyata hanya diteriakkan di mulut demi menguat-muatkan nyali, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang penakut. Kenyataannya, kecuali debut Awaludin, tak ada yang berani melawan keberingasan para pembuli itu. Sejak kecil 10 kawan itu adalah kawanan yang lemah, bodoh, selalu bertengkar dan saling tuduh. Hingga dewasa sekarang mereka tetap begitu. Salut kini bekerja serabutan, benar-benar hanya menjual tenaga. Dia bisa mengerjakan pekerjaan buangan yang orang lain tak mau atau tak sanggup mengerjakannya. Misalnya menguras tangki septic tank dan semua pekerjaan yang bersifat menggali. Misalnya menggali parit, sumur, atau lubang kubur. Musim kemarau dan musim banyak orang mati adalah panen baginya. Salut adalah lelaki penyendiri, dan itu bukan karena pilihan.
Jika sedang tak bekerja, duduk termangu dia di ambang jendela di rumah dengan stiker bertuliskan megah melingkar yang tertempel di pintu. Rumah bantuan desa. Dia telah ditinggalkan siapapun. Kedua orang tuanya telah tiada, saudara-saudaranya terpencar di mana-mana di Sumatera. Salut selalu dilanda kesedihan karena dia kesepian. Resolusinya setiap awal tahun adalah ingin dapat istri. Tahun demi tahun berlalu, resolusi tinggal resolusi. Nihe lain ceritanya. Dia yang keras kepala, selalu membantah, selalu mungkir dan mangkir, akhirnya dipensiun dinikan dari sekolah oleh Ibu Triwulan. Demi kesetiaannya pada Nihe, Junilah pun mendrop outkan dirinya sendiri. Mereka lantas bekerja menjadi pelayan di warung kopi dan tak betah, selalu berpindah-pindah. Sebab Nihe suka berkelahi dengan majikannya. Kalau Nihe dipecat, Junilah juga minta dipecat. Kini Nihe dan Junilah bekerja di CV Klino, sebuah usaha cleaning service yang aneh tetapi nyata dimiliki oleh murid yang dulu paling jorok. Masih ingat siapa? Ya, Rusip ya. Ternyata Rusip ini memiliki sebuah perusahaan ya, berwirausaha di CV Klino, sebuah usaha cleaning service. Episode berikutnya, Junilah 4 kali kawin cerai dan punya 4 anak dari 4 suami. Adapun Nihe tetap sendiri. Sering dia patah hati sehingga tak mau lagi menghitungnya. Baginya semua lelaki di dunia ini patut dijejer di muka regu tembak. Sobri, Tohirin, dan Handai secara gentleman mengundurkan diri dari SMA itu setelah diminta berhenti secara baik-baik oleh pihak sekolah sebab mengalami tidak naik kelas berkali-kali di luar batas kewajaran. Terutama Sobri yang jika melanjutkan sekolah bisa memecahkan rekor dunia sebagai siswa yang paling sering tidak naik kelas. Sobri kini bekerja sebagai sopir mobil tangki speed tank, sesekali membantu Dinah mengobral dagangan di kaki 5 dengan memanfaatkan suara yang keras macam orang bicara pakai corong toa. Pekerjaan Tohirin sekarang kuli pelabuhan atau pekerjaan apa saja yang disuruh Syah Bandar, termasuk membeli rokok. Maka secara singkat dapat dikatakan dia adalah kacung kampret untuk segala urusan tidak penting di pelabuhan. Debut Alauddin out pula dari SMA karena kehilangan makna hidup sebab kawan-kawannya tak ada lagi sehingga tak ada lagi yang bisa diperjuangkan dan dibela. Sekarang dia bernafkah dengan membuka kios buku. Berjualan buku di negeri penduduknya yang tidak suka membaca adalah tindakan heroik. Ya, ini saya tekankan lagi kalimat ini. Berjualan buku di negeri yang penduduknya tidak suka membaca adalah tindakan heroik. Kalau di Indonesia, ya apa? Anda mungkin punya analogi sendiri ya. Namun debut yang idealis ingin mencerdaskan kehidupan rakyat dan mencerdaskan kehidupan pemerintah. Kehidupannya sendiri morat-marit. Untuk membesarkan hatinya sendiri karena kios bukunya selalu sepi, debut menamai kios bukunya itu Kios Buku Heroik. Kalau minggu ini yang heroik itu ini ya, pelepasan narapidana umum di tengah pandemi corona seperti itu. Nggak tahu ini tindakan heroik atau justru tindakan sembrono. Akhirnya hanya Honorum dan Rusip yang tamat dari SMA itu. Nama adalah doa. Honorum sekarang menjadi guru honorer bidang olahraga dan tak berhenti memproduksi anak. Adapun Handai, sesuai namanya itu, menghamburkan demikian banyak waktu untuk berandai-andai. Handai sendiri senang menyebut dirinya partikelir, yakni orang yang tak terikat pada apapun dan sekali bekerja sesuai kedamaian hati. Kenyataannya dia lebih banyak berdamai dengan segelas kopi susu di warung kopi sambil berandai-andai menjadi orang kaya, orang terpandang, punya istri, boha gitu ya, macam di reklame jamu kuat. Hidupnya dilanda ilusi kemegahan tingkat parah. Banyak yang bilang Handai akan segera check-in di panti rehabilitasi kejiwaan kabupaten. Bang, katanya pada Bang Duk, orang kampungan pemilik warung kopi kuli. Ada apa, Dai? Seandainya abang punya duit 1 miliar, abang mau beli apa? Aku tak akan beli apa-apa, Dai. Oh, aku akan membangun, Dai. Membangun apa, Bang? RSJ, Dai. Sekonyong-konyong Handai hilang tak tahu rimbanya. Namun tak ada yang mencarinya, bahkan keluarganya tak mencarinya. Ada setahun dia raib, lalu sekonyong-konyong pula dia muncul
kembali dibelantik. Sayang anak, berteriak-teriak Dinah menjajakan mainan anak-anak di kaki lima di pelabuhan demi melihat para penumpang berbondong-bondong turun dari kapal feri. Oleh, sayang anak. Wah, ya saya juga pernah menjajakan makanan dan minuman ringan ya. Ya itu masa lalu saya yang bisa memberi pelajaran di masa sekarang. Dinah menarik perhatian dengan memencet-pencet mainan balon. Tertawa geli Handai melihatnya. Dia sengaja tak menyapa Dinah, tetapi Dinah langsung mengenalinya. "Ai, kaukah itu, Dai?" Kedua sahabat itu lama berjumpa. "Dari mana saja kau, Dai?" "Merantau nah, kerja." "Mantap sekali, kerja apa, Dai?" Handai tersenyum penuh rahasia sambil mengambil kartu nama dari saku kemejanya lalu menyodorkan kepada Dinah. Terbelalak Dinah melihat kartu nama itu. Kira-kira pekerjaan Anda apa ya? Ya makanya buruan baca di novel Orang-Orang Biasa. Apakah saya atau Anda orang-orang biasa? Nanti dijawab sendiri. Nah, Binar sudah bangun. Sekarang Binar ikut Mama baca bab selanjutnya ya. Mungkin di kehidupan ini Mama Binar adalah orang-orang biasa, tetapi di kehidupan selanjutnya semoga Binar menjadi orang yang luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sampai di bab 95. Dan buat Anda yang masih penasaran pekerjaan Handai apa, dibaca ya. Seakan tak ada hari esok. Dari yang seharian hanya termangu-mangu menunggui kios buku yang sepi dan yang sepanjang waktu menganggur berandai-andai saja, sekonyong-konyong debut dan Handai menjadi orang paling sibuk di dunia ini. Kesibukan mereka dimulai dengan keluar masuk toko-toko dan warung-warung yang menjual telur. Kelamaan menganggur sehingga muak ayahnya melihatnya. Handai kena usir. Dia minggat ke rumah kakaknya. Seakan tak ada hari esok. Dari yang seharian hanya termangu-mangu menunggui kios buku yang sepi dan yang sepanjang waktu menganggur berandai-andai saja, sekonyong-konyong debut dan Handai menjadi orang paling sibuk di dunia ini. Kesibukan mereka dimulai dengan keluar masuk toko-toko dan warung-warung yang menjual telur. Kelamaan menganggur sehingga muak ayahnya melihatnya, Handai kena usir. Dia minggat ke rumah kakaknya, seorang perempuan setengah baya yang juga suka berandai-andai. Handai dan debut lalu menempelkan bekas kemasan telur pada seantero dinding salah satu kamar di rumah itu. Tujuannya supaya kedap suara. Mirip ruang sewa alat musik di kampung-kampung dan jendela-jendela kamar dipaku sehingga tak bisa dibuka. Sebab kamar itu akan dijadikan ruang rapat rahasia untuk merencanakan perampokan bank. Ruang itu diterangi satu bohlam 10 watt remang-remang. Kiranya benar bahwa hari paling penting dan paling bahagia dalam hidup manusia adalah hari ketika dia tahu untuk apa atau untuk alasan apa dia dilahirkan ke muka bumi. Wajah 8 pecundang itu menunjukkan kesan bahwa akhirnya mereka pun tahu alasan itu, yaitu mereka ada di dunia ini bukan untuk menjadi kacung-kacung kampret seperti adanya mereka sekarang, namun untuk menjadi perampok bank. Demi menemukan pencerahan baru terhadap diri mereka sendiri itu, mereka girang tak terbilang. "Apakah kau suka memancing, Dinah?" tanya debut. "Kau tahu sendiri, aku tak suka memancing, Bud." "Bagus, berarti kau tak suka menunggu. Kami pun tak suka menunggu." Semua wajah semeringah seakan tak sabar mau beraksi. Terakhir Dinah melihat kawan-kawan segembira itu belasan tahun yang lalu saat mereka sukses menyontek beramai-ramai. Debut Alauddin duduk di muka dan hal itu paling jelas menunjukkan tanpa pemungutan suara, tanpa penugasan dari pusat, dia telah mengangkat dirinya sendiri sebagai gembong perampok dan untuk itu wajahnya sulit dilukiskan dengan kata-kata. Mohon saudara-saudara semua perhatikan, kalau ada pendapat atau pertanyaan disalurkan dulu melalui saya, jangan membacot begitu saja. Belum berkuasa, debut Alauddin sudah dilanda post power syndrome. Ya, sepertinya banyak ya yang demikian, apalagi yang suka konferensi pers begitu ya. Junilah bangkit lalu melangkah mendekati debut. "Dalam rapat biasanya ada notulis. Kalau mau, aku bersedia jadi notulis, bos." Mendengar dirinya dipanggil bos, hidung debut kembang kempis. Namun dahinya mengernyit. "Notulis, bos? Tahu kan, bos, tukang catat-catat. Pertama, aku tahu apa notulis. Aku tak sebodoh yang kau sangka. Kedua, aku tak perlu notulis."
Mengapa, Bos? Sebab catatan itu sendiri nanti bisa jadi barang bukti kalau nanti batang lehermu dibekuk polisi. Junilah menepuk keningnya seakan baru menyadari kemungkinan itu. Dia kembali ke tempat duduknya dengan berjinjit-jinjit. Dina sendiri melihat-lihat sekeliling dan heran mengapa dari tadi tak melihat Handai. Jawabannya 2 detik kemudian saat debut mengeluarkan HP lalu menelpon. Tetapi kemudian menutup lagi HP itu. Pasti dia memberi miss call pada seseorang. Sejurus kemudian terdengar kunci diputar, pintu terbuka dan berdirilah di situ Handai. Pakaiannya mirip seorang kepala sekolah mau presentasi di depan kepala dinas pendidikan. Berkatalah debut Alauddin, "Kawan-kawan, supaya kita tetap semangat tinggi, pendirian kita tetap teguh, dan mental kita tetap kuat dalam melakukan perampokan bank nanti, kurasa kita perlu seorang pembicara motivasi." Di ambang pintu itu Handai Tolani tersenyum lebar. Lebar sekali, seakan tak ada hari esok. Senyap. Rusip melihat sekeliling, tak ada yang menanggapinya. Mereka menutup wajah dengan tangan menggeleng-geleng. Dinah tunjuk tangan. "Maaf kawan, kurasa rencana kita ini sangat tidak masuk akal. Kalau begini caranya, kupastikan 100% kita pasti tertangkap. Bagaimana kalau rencana ini kita batalkan saja sebelum semuanya terlambat?" "Apa katamu, Dinah? Batalkan? Batalkan nenekmu, Dinah," bentak Nihil. "Merampok bank tidaklah segampang itu, boy. Aku cemas kita celaka." Dinah mencoba menyadarkan kawan-kawannya yang terlanjur terbius euforia mau merampok. Kilap akan kenyataan bahwa sedikit pun mereka tak akan pernah mampu melakukannya. Selain itu, katanya dia akan merasa sangat bersalah sebab kawan-kawannya cilaka gara-gara ingin mencari dana untuk memuliakan anaknya di fakultas kedokteran. "Kami akan merasa lebih bersalah jika anakmu yang cerdas itu tidak kuliah, Dinah," kata Junilah yang lain juga sepakat dengannya. "Meskipun kita tak tahu caranya merampok bank, tapi semangat kita tetap tinggi. Sukses atau gagal itu urusan nanti, yang penting semangat. Selama kita punya kuku, tangan, kaki, HP, kita tak akan segampang itu dikalahkan." "Aku semangat, aku tidak cemas, aku gembira," sambung Nihil. "Tangkap-tangkaplah orang miskin yang berjuang agar anak-anaknya bisa sekolah. Kita ini bukan perampok. Kita ini bukan perampok, Dinah. Kita ini melawan ketidakadilan. Tengoklah banyak anak-anak pintar miskin yang tak dipedulikan pemerintah. Tengoklah jurusan tertentu yang hanya dapat dimasuki orang-orang kaya. Tengoklah langkahnya anak-anak orang miskin jadi dokter. Mendaftar ke fakultas itu saja mereka tak berani, padahal kecerdasan mereka siap diadu. Ilmu hendaknya hanya tunduk pada kecerdasan, bukan pada kekayaan. Para pemimpin, birokrat, politisi sibuk dengan periuk belanga mereka sendiri. Tanpa merampok bank itu, sampai kiamat pun kau tak akan bisa menyekolahkan anakmu di fakultas kedokteran." Tak pernah mereka melihat debut Alauddin semuntap itu. Ya, benar ya, ketika melakukan sesuatu, kita tahu untuk apa tujuan kita melakukan sesuatu, itu pasti semangatnya semakin berkali-kali lipat. Terlebih lagi ketika mereka tahu bahwa ada ketidakadilan di sini, orang-orang biasa yang dalam kategori biasa ingin menjadi orang lain dengan karakter yang lain, membantu temannya untuk mewujudkan mimpi anaknya kuliah di fakultas kedokteran yang mungkin sampai 7 keturunan pun mereka tidak akan pernah bisa melakukan hal ini. Oke, kita lanjut ke hal menarik lainnya. 1000 topeng monyet di halaman 127. Terpojok di sudut kota duduk muram seorang guru. Belakangan Pak Akhirudin, guru seni di SMEA itu tampak semakin sering memincilkan diri. Sudah lama guru Akhir mengajar sehingga mungkin macam guru seni lainnya, dia telah mengalami menjadi guru sekaligus seniman muda yang baru tamat kuliah, mengajar dengan penuh semangat dan idealisme, lalu seiring waktu semangat itu pudar. Dulu guru Akhir eksentrik, suka berkalung dan bergelang-gelang etnik. Tasnya tas sandang bercorak artistik. Optimisme ditatapnya dunia, tak sabar dia mau menyuarakan pendapat, meletupkan ide-ide hebat, merombak yang tak beres, dan mencipta karya-karya besar semacam masterpiece.
Malang kenyataan di lapangan tidaklah seindah huruf yang melingkar-lingkar di ijazah D3 seni itu. Klasik dan klise, dia menghadapi lingkungan bebal seni yang tak mendukung. Sarannya tak dianggap, idenya tak dimengerti, belum lagi menghitung pemerintah yang mengelola seni macam orang berpolitik. Akhirnya guru akhir belajar menerima kenyataan pahit bahwa selaku seorang guru, dunia telah melupakannya. Selaku seniman, dia tak akan pernah menciptakan masterpiece. Kehidupan pribadinya pun mengalami kemarau panjang. Seorang bidan yang telah lama dekat dengannya secara mengenaskan telah digondol tentara masuk desa. Atas nama segala hal yang bergoyang-goyang di dunia ini, guru akhir kapok jatuh cinta. Kehilangan segala-galanya, semangat berkesenian, semangat hidup dan cinta yang tertinggal untuk dijalani guru setiap hari dengan setengah hati hanya sederet rutinitas. Dan tak ada pembunuh yang lebih berdarah dingin membunuh kreativitas selain rutinitas. Sekali lagi saya tekankan kalimat ini, tak ada pembunuh yang lebih berdarah dingin yang membunuh kreativitas selain rutinitas. Nah, di tengah pandemi Corona ini yang hampir 3 pekan kita sudah mengkarantina diri sendiri, jadi kreativitas itu seharusnya tidak terbunuh karena kita melakukan hal di luar rutinitas. Asal Anda tidak berdiam diri dan juga tidak melulu mengutuk keadaan yang serba susah ini ya. Jadi kita harus bangkit melawan rutinitas yang membosankan ini dengan menghasilkan hal-hal yang kreatif. Salah satunya adalah membaca atau menulis buku. Guru akhir yang dulu kreatif dan tampil nyentrik kini melucuti kalung, gelang-gelang dan batu-batu akik dari leher, lengan dan jari jemarinya, kecuali satu gelang akar bahan penolak bala. Kini penampilan guru macam cari kantor desa, bajunya safari 4 saku, tasnya jatah dari workshop peningkatan mutu guru yang diadakan Dinas Pendidikan Provinsi 5 tahun yang lalu. Setiap pagi di engkolnya Vespanya berangkat ke sekolah mengajar seni sesuai kurikulum lalu pulang. Esok melakukan hal yang sama pula, demikian silih berganti. Lambat laun seniman dalam diri guru akhir terpukul, lalu terbaring, lalu pingsan. Nah, ini yang sempat terjadi belakangan, kemudian ada dobrakan dengan hadirnya Menteri Milenial Nadiem Makarim. Ya, kita belum bisa mengevaluasi bagaimana kehadiran kebijakan-kebijakan Nadiem Makarim karena ya memberi kesempatan selama 5 tahun bekerja, dan bisakah seorang Nadiem Makarim dan juga kita yang berada di jajaran pendidikan seperti ini mampu mengubah pendidikan, menghadirkan pendidikan yang lebih bermakna di tengah era yang menuntut serba cepat, serba instan dan lain sebagainya. Bahkan setiap bulan Agustus saat banyak lomba-lomba seni karnaval, guru tak bersemangat lagi memikirkan konsep seni dan menyiapkan murid-muridnya untuk tampil dan berlomba. Sebab dari tahun ke tahun begitu-begitu saja. Lomba-lomba itu, kata guru, hanya pengulangan-pengulangan. Apresiasi-apresiasi itu hanya basa-basi. Karnaval-karnaval itu hanya rombongan orang mendanani diri seadanya yang penting berwarna-warni, lalu melenggak-lenggok di jalan aspal yang panas di bawah terik matahari pukul 2 siang, haus, bersimbah keringat, bau kumal, mengangkat spanduk bertuliskan klise mengajak ini itu. Politik, spanduk reklame, pamer kemegahan, harta benda, profesi, penyuluhan, dan parade propaganda itulah intinya pawai-pawai itu menurut guru. Sama sekali bukan seni karnaval. Tahun ini meski Agustus telah meloncat-loncat ingin masuk ke gerbang kota belantik, guru akhir belum juga muncul dengan konsep karnaval. Memikirkannya saja dia malas, guru sudah patah arang dengan seni. Berkesenian hanya membuatnya sedih. Dalam hatinya malah dia mengeluh pada Agustus yang hanya merepotkan, yang menyita waktunya dari lamunan-lamunan bersama secangkir kopi jahenya. Di tengah keluhan-keluhan itu, guru akhir mendapat kiriman 5 kardus besar sebesar kulkas. Dibukanya salah satu kardus itu dan terkejut bukan buatan melihat banyak sekali topeng monyet di dalamnya. Setiap kardus dibuka tak berisi benda lain selain topeng-topeng monyet bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Topeng itu terbuat dari karet yang dapat disarungkan ke kepala layaknya helm. Berpuluh macam jenis monyet, mulai dari gorila hingga monyet kunyuk, pisang yang biasa berukuran dan sesungguhnya berwarna-warni macam warna aslinya, menyeringai-nyeringai mendebarkan. Sepucuk surat menyertai kiriman yang aneh itu. Rupanya topeng-topeng itu kiriman dari Yayasan Pawai Merdeka, suatu lembaga nirlaba yang di surat itu dikatakan
mengkhususkan diri untuk menyokong kemeriahan pawai Agustus supaya lebih meriah sehingga anak-anak merasa gembira. Lalu apa yang terjadi apa hubungannya topeng guru akhir dengan 10 perampok yang merampok bank? Itu Anda bisa baca di sequel selanjutnya ya. Dan masih ada hubungannya dengan guru akhir ya. Setiap sore guru akhir melatih murid-muridnya koreografer. Semangatnya meletup-letup, begitu pula semangat murid-muridnya. Sebab seperti dirasakan guru, rupanya selama ini mereka pun bosan setiap tahun sejak TK sampai SLTA selalu berpawai menjadi dokter, insinyur, polisi, tentara, atau pilot. Tahun ini mereka ingin menjadi monyet. Ya inilah keinginan anak-anak zaman milenial ya, menjadi yang luar biasa di antara orang-orang biasa. Mereka menari-nari, berjingkrak-jingkrak, berhuru-hara, bersorak-sorai, histeris, menggerung-gerung, marah, melolong, ketakutan, menggelepar ke jalanan, lalu menyanyikan himne yang pilu karena hutan mereka, rumah mereka telah dibakar, dijadikan kebun kelapa sawit, diluluh lantahkan manusia yang tamak dan rakus, lalu mereka bersorak-sorai lagi, menggalang kekuatan untuk melawan manusia. Semua itu kawan tak lain dari suatu koreografi yang mendebarkan. Dan koreografi ini, koreografi 1000 tarian monyet dengan beraneka rupa, beraneka jenis ini ya akhirnya menyelamatkan atau ikut memuluskan misi perampokan 10 orang yang merampok bank tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Hal yang paling lucu adalah ketika salah satu dari perampok bank, yaitu Thohirin, yang ketakutan luar biasa sehari sebelum merampok, dia menuliskan sebuah surat. Suratnya mungkin tidak akan pernah terpikirkan oleh kita yang berakal sehat, namun akhirnya terpikirkan oleh Thohirin yang memang akalnya lebih sehat daripada orang-orang biasa. Mau tahu bagaimana isi surat Thohirin? Saya bacakan. Ini ada di halaman 172. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan redaksi koran Tanjung Lantai Express di tempat, perihal permohonan nama inisial. Dengan hormat, pertama-tama terimalah permohonan maaf saya atas format surat yang kurang formal ini. Langsung saja pada pokok persoalan, nama saya Thohirin sesuai KTP terlampir. Dengan ini saya beritahukan bahwa kalau tidak esok atau lusa saya akan ditangkap polisi karena merampok. Umpama perampokan itu masuk berita koran, dengan ini saya mohon dengan sesungguh-sungguhnya dari hati yang terdalam supaya inisial untuk nama saya pakai toh saja, jangan pakai THR. Pertimbangan saya adalah jika inisial saya THR setiap lebaran, jika orang bersenang-senang mendapatkan THR, atau bagi mereka yang marah-marah dan berdemo memperjuangkan THR, semua orang itu akan teringat pada saya serta kejahatan yang pernah saya lakukan. Inisial THR ini akan menyebabkan bukan main beratnya beban batin yang harus saya, istri, dan anak-anak saya tanggung setiap lebaran tiba. Demikianlah surat saya, semoga Bapak Ibu pemimpin redaksi terketuk hatinya untuk mempertimbangkan permohonan saya. Sebelum dan sesudahnya, saya haturkan ribuan terima kasih. Hormat saya, Thohirin. Lampiran 1, fotokopi KTP, tembusan menyusul sesuai perkembangan. Oke, dari banyaknya kisah yang semuanya, hampir semua bab itu menarik. Menurut saya di novel orang-orang biasa ini bisa membuat kita semakin mensyukuri hidup, semakin tahu untuk apa kita hidup dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk menjadi berarti bagi orang lain. Itu yang diajarkan dalam novel orang-orang biasa ini. Meskipun banyak sekali kemustahilan dalam novel ini, sekali lagi untuk orang-orang biasa seperti saya ataupun Anda hari ini bisa menjadi pelajaran untuk Anda menjadi orang yang luar biasa 1 hari, 2 hari, atau 10 tahun kemudian. Oke, tetap semangat, tetap berkarya, dan mari perangi corona bersama-sama dengan tetap di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Dadah, see you next time dengan review yang lebih mendalam lagi.